Om Swastiastu, Om Awigedamastu, Namasidam. Teman-teman sekalian umat Hindu yang saya cintai dimanapun berada, pada hari sebelumnya sudah saya jelaskan tentang kerangka dasar agama Hindu dan bagian-bagiannya itu yang dijadikan acuan untuk mencapai kesucian di dalam keseharian yang disebut dengan moksa. Bagian pertama dari kerangka dasar agama Hindu sudah saya jelaskan maknanya, dan etika atau susila juga sudah saya jelaskan. Di hari yang baik ini saya mau menjelaskan bagian ketiga dari kerangka dasar agama Hindu. Tapi sebelumnya saya mohon Yaronigraha yang sayang biasa, yang ide saya Nabi Saraswati, begitu pula yang ide para sulinggih dimanapun berada. Teman-teman sekalian dimanapun berada, umat Hindu yang saya kasihi, bagian ketiga dari kerangka dasar agama Hindu disebut dengan upacara atau upacara. Upacara yang dimaksud dengan upacara adalah sebuah rangkaian tindakan yang direncanakan jika sesuai dengan aturan ritual atau filsafat dengan memakai etika atau susila. Itulah yang disebut dengan upacara. Dan upakara disebut dengan sebuah proses pembuatan banten atau bebantenan di Bali. Itu untuk sebuah proses upacara jika dengan tangan sendiri, jika dengan hasil jari tangan sendiri. Itu pengertian daripada upacara dan upakara. Makanya upakara di Bali itu lebih otentik dengan kemurnian atau keaslian hasil dari kerja umat Hindu atau di Sarasami dimanapun berada, sehingga nilai hasil kerja banten itu sangat bernilai tinggi dan nilai seninya sangat luar biasa karena langsung memakai sentuhan jari tangan. Itu yang disebut dengan upakara, sebuah proses pembuatan banten atau bebantenan itu yang dibuat dari jari tangan sendiri. Oke, teman-teman sekalian yang saya cintai, mungkin teman atau adik-adik yang masih anak-anak mungkin sudah hidup di zaman modern, itu walaupun tetap pedoman kepada agama Bali dan sebagainya, tetapi pada zaman nenek-nenek kita dulu itu saya masih mengingat, saya bercerita kembali untuk lebih mengenang sebuah proses upakara atau upacara yang dilakukan di Bali, yang dilakukan setiap saat itu. Antusias daripada nenek kita itu sangat luar biasa, itu dengan mengorbankan tenaga waktu dengan tulus ikhlas. Itu suatu contoh. Zaman dulu odalan di pura itu jauh menjelang hari udah disiapkan itu membuat banten bunter jejogedan namanya. Itu kalau dahulu nenek atau ibu saya dulu itu tidak ada yang bikin banten dari rumah atau banten jejogedan dari rumah. Itu dibawa alat-alatnya ke pura, semuanya begitu. Itu mungkin tingginya hampir 1,5 meter atau sampai 2 meter. Itu membuat banten bunter jejogedan zaman dahulu. Itu membuat jajannya itu sangat luar biasa, sehingga nilai-nilainya itu sangat luar biasa. Kalau sekarang mungkin sama maksudnya, cuma mungkin lebih jalannya lebih modern, zamannya lebih modern. Kalau zaman nenek saya, ibu saya dulu, ke bikin jaja untuk banten feodalan itu sangat luar biasa. Itu dari zaman dahulu umat Hindu agama Bali di Bali itu sangat luar biasa antusiasnya untuk membuat sebuah proses banten dengan hasil tangan jari kita. Mungkin
teman-teman sekalian sudah mengerti apa yang saya maksud. Ke pengorbanan waktu dan tenaga ini sangat luar biasa zaman nenek kita dulu. Mungkin adik-adik sekarang, teman-teman Hindu zaman sekarang itu sudah lebih ke zamannya modern. Saya bukan menyalahkan, tetapi tetap bernilai tinggi atau bernilai sastra atau takwil dengan aturan atau etika. Yang saya bicarakan itu kisah zaman nenek kita dulu itu membuat Banten itu sangat luar biasa. Ya, teman-teman sekalian, umat Hindu dimanapun berada, itulah upacara yang sangat lekat dengan kehidupan umat Hindu di Bali, sehingga tidak boleh lepas dari yang disebut dengan Banten atau upacara. Jika melakukan sesuatu upacara di Bali, jika harus dengan upacara atau Banten atau bebantenan, sehingga upacara niki menjadi bagian kerangka dasar agama Hindu itu saling terkait. Bahkan banyak orang yang tidak tahu membaca zaman dahulu, anggap nenek saya dulu Tauruk, beliau hanya membuat Banten walaupun tidak tahu sastranya di mana, takwonya gimana, tapi nenek kita dulu itu bikinnya luar biasa dengan perjuangan yang sangat luar biasa dan lain sebagainya. Nah, itu makanya penjiwaan Banten atau upacara di Bali ini sangat mendarah daging atau mengental dengan kehidupan kita sehari-hari. Makanya mungkin penjelasan tentang upacara ini perlu waktu yang panjang untuk mengingat lagi atau mengenang masa-masa dulu juga dengan sekarang. Sangat indah sekali bila kita cerna. Perbedaan bukanlah suatu masalah jika akan menjadi harmonis dan membuat kita menjadi lebih tahu apa sebenarnya kehidupan beragama Bali atau agama Hindu di Bali. Teman-teman sekalian, mungkin penjelasan saya ada yang kurang atau lebih, saya mohon maaf. Kalau ada yang bertanya nanti silakan di kolom komentar. Kalau saya tahu mungkin saya langsung jawab. Saya siap untuk Pramu Santi, Om Santi, Santi, Santi Om.